Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya Tal melakukan serangan yang sangat brutal, serangan bertubi-tubi, serangan yang sangat gila, hingga mengeksploitasi kelemahan lawan. Wow, luar biasa. Pada pertandingan kali ini, Mikhail Tal berhadapan dengan pecatur kuat siapa lagi kalau bukan Gurgenidze. Bagaimana keseruannya? Apakah Tal kalah? Apakah Gurgenidze lari terbirit-birit? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas. Turgenev memegang buah putih, sedangkan Mikhail Tal dengan buah hitam. Turgenev dengan putih memulai dengan D4, kemudian dibalas dengan kuda F6, C4, C5, D5, dan E6. Terbentuklah pertahanan Ben-Oni yang merupakan pembukaan dinamis yang tajam penuh komplikasi yang sebenarnya berisiko terhadap hitam. Kuda C3, E kali D5, C kali D5, D6, kuda F3, E6. Persiapan fiancé gajah dilanjutkan dengan rokade. E4, gajah G7. Kita mempunyai gajah fiancé yang luar biasa sebagai pertahanan rokade yang kokoh sekaligus mengontrol pusat melalui diagonal yang panjang dari gajah. Gajah E2, rokade pendek, dibalas dengan rokade pendek. Benteng E8 menekan pion putih E4. Kuda D2. Jadi kita lihat, putih memiliki struktur pion pusat yang kuat dan sebagai gantinya, hitam memiliki potensi untuk ekspansi sayap menteri yang akhirnya akan merusak pusat. Gajah hitam G7 juga berpotensi sangat kuat. Ini biasanya merupakan ciri khas pertarungan dari pembelaan Ben-Oni. Kita lanjutkan kuda A6 dengan ide kuda ke C7, dilanjutkan memajukan pionnya ke B5 dan B4 dengan tujuan mengusir kuda putih C3. Setelah kuda putih terusir, maka pion putih E4 akan lemah dan mudah diserang. Jadi ekspansi di sayap seringkali merupakan cara yang sangat baik untuk melemahkan kontrol pusat lawan. Benteng E1, Anda mungkin berpikir ketika Anda melihat posisi seperti ini, akan baik bagi putih untuk mengambil kuda di A6. Gajah mengambil A6, apakah Anda setuju dengan ini atau tidak? Apabila gajah mengambil A6, sebenarnya ini bukan langkah terbaik karena setelah B kali A6, kita memang dapat kelemahan dengan adanya double pion. Maka benteng E1, benteng B8. Nah, benteng di B8 ini sangat kuat dan hitam mempunyai sepasang gajah yang sangat penting untuk menyatukan pusat putih. Dan juga dalam permainan yang akan terbuka dan biasanya gajah sedikit lebih kuat daripada kuda. Ini akan jadi posisi dinamis untuk hitam. Di sini setelah benteng E1, hitam melanjutkan kuda ke C7, mempersiapkan langkah pion ke B5. A4, langkah bagus mencegah pion hitam maju ke B5. B6, idenya adalah pion A6, dilanjutkan benteng B8 dan memajukan pion ke B5. Apabila A6 dengan titik, maka akan berlanjut A5, B5, A kali B6 dengan mengambil secara N%. Kita lanjutkan menteri ke C2, langkah lemah dari putih. Gara-gara ini, putih melepaskan kontrol terhadap peta G4 yang kemudian dimanfaatkan oleh hitam. Dan pola pikir ini sangat penting sebagai seorang pecatur. Setiap kali lawan Anda bergerak, apa yang telah ia tinggalkan? Apa kekuatan dan kelemahan dari langkah terakhir lawan? Kuda ke G4, kita mencoba melakukan gebrakan di sayap raja di saat putih berkonsentrasi menanggulangi gelombang di sayap menteri. H3, putih mengira kuda hitam hanya untuk melakukan manuver ke E5. Di sini apabila gajah kali G4, dibalas gajah pukul gajah, putih memiliki sepasang kuda dan hitam memiliki sepasang gajah yang bisa sangat penting dalam permainan terbuka. Nah, apa langkah dari hitam selanjutnya?
Setelah H3, nah secara mengejutkan, kuda makan F2. Ini adalah langkah tipikal dari seorang Michael Tal yang penuh resiko. Di sini sebenarnya ada beberapa alternatif dari hitam. Apabila kuda ke E5, ini oke. Atau menjadi langkah normal seperti biasa. Apabila kuda melangkah ke F6, ini langkah kembali ke posisi awal, langkah buang-buang waktu dan tempo saja. Apabila gajah ke H6, ini jelas bukan langkah yang tepat. Ingat, kuda di pinggir jauh dari pusat merupakan kuda yang jelek. Kita kembali. Raja kali F2, sekarang putih mempunyai kelemahan di beberapa peta gelap seperti peta D4, H4, dan E1. Kemudian hitam baca dengan menteri ke H4 skak. Posisi putih mulai goyah. Raja ke F1. Ini langkah terpaksa karena apabila raja ke G1 dibalas dengan menteri kali E1. Apabila dijawab dengan G3, maka dibalas dengan gajah D4, raja ke G2, menteri kali H3, raja ke F3, gajah G4 skak, raja ke F4, G5, raja digiring sehingga mengakibatkan mat di menteri H6. Oke, kita lanjutkan. Setelah raja ke F1 dibalas dengan gajah D4, langkah bagus, hitam terus melakukan eksplorasi peta-peta gelap dari putih yang lama serta memberikan ancaman di F2. Kuda D1, menteri kali H3, langkah yang fantastik, naluri menyerang yang luar biasa. Gajah F3, tentu saja menteri hitam tidak bisa dipukul, karena apabila G kali H3, maka dibalas dengan menteri gajah kali H3 skakmat. Menteri ke H2. Ada banyak kemungkinan dari hitam, seperti gajah bisa ke A6, pengorbanan kuda ke D5, dimakan maka lajur E akan terbuka. Ada lagi pion ke F5, gajah ke G5. Oke, kita lanjutkan. Kuda ke E3, putih mencoba bertahan dengan bagus dengan menempatkan kudanya di E3. Kadang-kadang ada perlu menutupi, meletakkan sebanyak mungkin biji-biji di depan perwira serang lawan. Di sini kuda memblokir gajah hitam. Dan sekarang kuda hitam E3 adalah target utama untuk dihilangkan. Hanya dikawal oleh benteng E1. Jika pion E hilang, hitam bisa memenangkan bagian ini. Jadi sekarang rencana hitam adalah bangun tekanan pada bagian kuda dan pion E putih. Prinsip yang sangat penting untuk diingat dalam situasi semacam ini adalah ketika raja lawan terjebak di tengah, buka tengah dan bongkar tengah. Buka garis serangan. Di sini pikirkan prinsip itu, bagaimana Anda bisa membuka pusatnya. F5, ya sebuah langkah fantastik untuk membongkar. Anda melihat banyak pemain ketika mereka mengorbankan sepotong, mereka menjadi gugup dan ragu-ragu. Mereka merasa bahwa mereka harus segera membuktikan semuanya. Menang dengan paksa, skakmat menghitung semuanya, memenangkan kembali materi. Tapi di sini, Tal adalah seorang penyerang yang trik dan flamboyan, dan selalu ingin memenangkan pertarungan dengan seindah mungkin. Kuda D ke C4, F kali 4, gajah kali 4. Sekarang jalur F terbuka mengarah ke Raja Putih. Gajah A6 membatasi ruang gerak kuda putih C, serta menteri putih yang harus mengawal kuda. Di sini menteri putih merupakan bagian yang paling overload atau kelebihan beban. Harus mengawal dua peta sekaligus, yaitu kuda C4 dan gajah E4. Sekarang bagaimana hitam bisa memenangkan dengan finishing execution. Ingat, dalam catur sering diingatkan bahwa ancaman lebih kuat atau mudah daripada eksekusi.
Gajah ke F3. Ada satu bagian yang tersisa yang tidak melakukan apa-apa atau dalam serangan ini, yaitu benteng A8. Kuda C7 sebenarnya melakukan sesuatu karena dalam semua taktik dia mengincar D5. Benteng E5, sebuah langkah yang powerful. Benteng di E5 ini tentu saja tidak dapat dipukul karena discover skak. Selain itu posisi benteng di sini penuh dengan ide. Benteng di A8 juga siap untuk diaktifkan. Benteng A8 bisa ke F8, lalu benteng E bisa menekan pion D5, bisa juga ke G5 menekan pion D2, bisa ke H5. Pokoknya langkah benteng ke E5 adalah langkah yang fantastik. Benteng A3, putih menyadari hitam adalah akan menumpuk benteng A ke E8. Maka dia melakukan pengamanan ekstra terhadap kuda E3. Benteng A ke E8. Gajah D2 dengan ide menambah pengamanan benteng E1. Kuda kali D5. Gajah kali D5. Apabila dipukul dengan kuda, misalkan kuda kali D5, maka akan dibalas dengan menteri H1, skakmat. Benteng kali D5. Raja ke E2. Hitam bermaksud melarikan rajanya ke D1, C1, dan B1. Gajah kali E3, benteng kali E3 harus dipukul dengan benteng. Sebab bila dipukul dengan gajah, maka gajah kali E3, menteri kali G2, skakmat. Gajah kali C4, sampai di sini putih menyerah. Karena setelah melihat menteri kali C4, maka menteri kali G2, raja ke D1, dan menteri kali D2, skakmat. Di sini apabila raja lari ke D1, maka akan dibalas dengan benteng kali E3, benteng pukul benteng, menteri ke G1, ditutup dengan benteng, menteri ke F2, raja ke C1, gajah B3, menteri kali B3, menteri kali D2, raja ke B1, menteri kali E1. Di sini hitam menang karena unggul satu benteng. Di sini apabila menteri tidak memukul gajah, dengan majukan ke C3, maka akan dijawab dengan menteri kali E1, gajah kali E1, dan diakhiri dengan langkah indah yaitu benteng D1. Skakmat, wonderful job. Nah, ini adalah permainan yang benar-benar indah, di mana seluruh serangan dipandu oleh prinsip-prinsip posisi. Yang benar adalah bahwa hampir semua serangan yang berhasil melawan pemain kuat memiliki inti jenis prinsip ini, bahwa jika inti itu sulit dipahami oleh mata yang tidak terlatih. Jadi jika Anda seorang penyerang alami dan Anda ingin belajar tentang catur posisi, Anda dapat melakukannya dengan mempelajari elemen-elemen posisi penyerang terhebat seperti Tau. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.